ternyata makin meriah ya yang nontonin konten-konten aku. Bahkan banyak yang komen dan aku bacain satu-satu. Nah, kita masih banyak lagi video-video viral yang lagi beredar. Kita tonton sama-sama yuk, ini hoax atau fakta. Karena aku bisa lihat apa yang kalian nggak bisa lihat. Jadi kemarin aku sempat jalan-jalan ke toko buku, terus aku lihat satu buku judulnya Pengakuan Dosa. Dan ternyata kalau aku baca secara garis besar, penulisnya itu orang yang bisa lihat apa yang kalian nggak bisa lihat juga. Nah sekarang dateng nih penulisnya, Vilo Sebastian. Halo. Hai Vilo, nah kalau boleh dijelasin, indigo tuh apa sih Vilo menurut kamu? Menurut gua, indigo itu, gua jarang pakai sebutan indigo sih, tapi gua percaya ada seorang yang memang dilahirkan lebih sensitif untuk bisa merasakan, melihat, ataupun mendengar hantu. Tapi biasanya caranya beda-beda. Itu udah balik lagi ke mereka itu lahir dalam ras apa, kepercayaan apa, dari area mana, itu yang bisa ngebuat sensitivitas mereka itu beda-beda. Oh, ras tuh berpengaruh juga ternyata? Pengaruh. Oke. Ya, ternyata bisa dibedain dari ras juga ya, kesensitifannya itu. Nah, menurut Vilo, semua anak indigo ini apakah bisa lihat lewat video atau ada beberapa yang nggak bisa juga? Ada yang bisa dan ada yang nggak. Gue salah satunya yang nggak. Gue nggak bisa lihat lewat foto atau video, tapi kadang ketika ada orang cerita, gue lihat gambaran. Berarti lo saringnya dari cerita orang ya? Oke. Nah dari situ yang kayak, misalnya tadi gue bilang karena beda ras mungkin. Makanya Tasya bisa lihat langsung lihat video, temen gue juga ada yang bisa. Nah gue enggak sih. Karena ada yang cuma dengar, cuma lihat, cuma rasa. Ada yang komunikasi langsung, ada yang komunikasi batin, itu semua beda-beda. Oke, berarti kali ini kita bakal bahas video-video viral bareng sama Vilo. Mungkin karena Vilo di sini tidak bisa melihat lewat video, aku bakal jawab itu hoax atau fakta, tapi penjelasannya dari Vilo berarti hari ini. Oke, langsung kita lihat video pertama. Video pertama ini kalau menurut aku fakta karena memang banyak ya sebenarnya hantu-hantu yang suka gangguinnya dengan goyangin sesuatu gitu. Tapi kalau yang aku tahu itu butuh energi yang besar banget. Betul. Nah menurut Vilo apa penjelasannya? Jadi hantu ataupun setan ataupun jin sebutannya itu biasanya mereka mengganggu itu mereka udah menargetkan ke orang tertentu. Mereka tahu orang ini berpotensi merespon gangguan. Dan gangguan atau rasa takut itu yang ngebuat itu jadi makanan buat para hantu. Iya, jadi aku juga ngehnya itu biasanya hantu gangguin orang yang penakut ya. Saking penakutnya itu jadi makanan buat dia supaya dia makin kuat. Bener. Oke, berarti video yang pertama ini fakta. Aktivitas paranormal menyeramkan mengganggu keluarga di rumah ini. Awal video kita sudah diperlihatkan penampakan tangan yang menggepret-gepret tembok, tapi ketika dihampiri tangan itu menghilang. Bapak ini bahkan menabur garam di lantai untuk membuktikan kehadiran makhluk goib ini, dan lihat garam ini seperti diinjaknya. Yang terakhir sangat menyeramkan, anak gadisnya yang tiba-tiba mengalami tidur berjalan dari kamar pindah ke ruang tamu. Tapi ketika ayahnya menghampiri, ada sosok menyeramkan di belakang anaknya. Ketika dihampiri sosok itu langsung menghilang. Nah, video yang ini kalau menurut aku hoax ya, karena satu dia bilang dia pakai garam, kalau di Indonesia pakai ini ya bedak ya. Itu bukan kaki juga, itu kayak tangan yang diginiin aja. Kalau menurut lo hoax. Hoax juga ya. Terlalu kelihatan sih ini hoax. Kayak sengaja dibuat untuk keramaian aja. Apalagi tadi tangannya tangan orang nggak sih itu yang ngejedak begini. Oke, lanjut.
Hantu berpenampilan seperti zaman penjajahan dulu, muncul ngintip di balik pohon ketika seorang pemuda membacakan teks Undang-Undang Dasar 45. 45. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hantu itu seperti kakek-kakek memakai topi zaman Belanda. Anehnya ia muncul pas dibacakannya UUD 45, sosok kakek itu seperti kusuk mendengarkan teks Undang-Undang Dasar 45 itu. Mungkinkah sosok kakek ini adalah salah satu sosok pahlawan Indonesia? Mungkin Anda punya pendapat lain. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Video ini menurut aku juga hoax, tapi mungkin gak sih Vilo, sosok-sosok itu tuh ketika ada keterkaitan gitu terhadap suatu kejadian, jadi dia muncul lagi. Mungkin ada hantu yang seperti itu. Kayak gue nyebutnya fase berdiam diri. Karena mereka kan nggak tidur, mereka nggak butuh istirahat, makan ataupun minum. Jadi ketika lagi ngapa-ngapain ya udah diem gitu. Tapi menurutku juga itu hoax ya. Itu hoax juga ya, karena terlalu kelihatan sih sebenarnya. Terlalu kelihatan. Video seram yang memperlihatkan sosok aneh dan diduga sebagai penampakan hantu ini diambil dari sebuah rekaman CCTV teras rumah warga. Di tengah malam yang tenang, dari sebuah lapangan luas kita benar-benar dikagetkan oleh kemunculan sosok misterius yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Seperti apa yang bisa kita lihat dengan begitu jelas? Tepat di depan kamera terlihat penampakan objek aneh sedang berjalan di sana. Bentuknya sangat sulit untuk dijelaskan, berkaki pendek serta tubuh dan kepala terlihat besar dan aneh. Oke, judulnya kan hantu atau alien, dua-duanya tidak ya. Itu menurut aku sih tuh orang jalan bawa senter ya. Iya, itu bukan hantu yang jelas, karena cara jalan hantu nggak kayak gitu. Kayak kelihatan banget dia jalan terus hilang, itu udah jelas editan sih. Iya, jadi kayak kelihatan naik tangga ya. Iya. Satu-satu. Kalau hantu harusnya dia langsung terbang. Berarti video yang ini hoax. Seperti yang kita lihat, ketika pria ini merasa ada sesuatu yang aneh di balik pintu, dia pun bergegas memeriksanya. Tapi dia malah dibuat kaget. Menurut aku ya, kalau video nangkep sesosok hantu itu, ya nggak mungkin sebegitu solid, iya, jelas gitu. Jadi kalau ini dibilang fakta, ini hoax. Tapi Vilo sendiri pernah nggak sih lihat sosok-sosok berbagai macam pocong gitu? Tiap orang kan beda-beda yang bisa diganggunya. Gue pribadi gue nggak takut sama pocong. Oh, lo nggak takut? Gue nggak takut sama pocong. Karena yang sering ganggu gue itu kunti. Oke, lebih tertarik laki mungkin ya? Iya, jadi ketika ngeliat pocong, ada juga kok yang pocong gue liat ramah gitu, wujudnya bagus. Cuma memang ya dibungkus. Iya, iya. Tapi ini udah jelas sih hoax. Iya, soalnya kalau aku pernah sempat ya lihat pocong yang hitam gini, tapi dia sekain-kainnya tuh hitam. Karena mungkin ada yang menggunakan untuk media dukun, paranormal gitu. Jadi dia hitam semua. Ini bersih banget nggak sih? Iya. Tali pocongnya. Kayak baru beli untuk dibikin konten ya? Iya, bener. Berarti video ini hoax. Ini juga hoax karena sebenarnya kalau aku pribadi aku nggak punya penjelasan karena tuh kelihatan banget orang lagi ngintip karena di belakangnya aja ada bagian badannya ya, di belakang itu kelihatan juga. Kalau menurut Vilo? Hoax. Hoax juga ya. Orang di siang bolong mana yang sengaja ngarahin rumah kosong, nunggu penampakannya muncul. Iya bener. Secara logika ya. Iya. Oke, berarti video ini hoax juga.
kalau yang ini, kalau ini dibilang hantu sih, aku nggak setuju. Maksudnya aku nggak merasakan ada hantu di situ. Tapi aku nggak punya penjelasan ini apa. Iya, ini bukan hantu sih. Bukan hantu menurut kamu ya? Ada nggak tapi hantu yang bentuknya kayak gini, Vi? Ada level 3 jin. Jin, Kalau oke. gue ngebagi mereka jadi level. Level 2 arwah, level 1 sampah. Gue nggak tahu level 1 ini apa, makanya gue nyebutnya sampah. Oke. Karena mereka itu bentuknya kayak Casper, nggak punya otak, nggak bisa mikir, jalannya pelan banget. Oh, jadi transparan aja gitu Kayak ya? energi yang udah terpecah gitu loh. Oke. Entah itu gagal nyebrang atau apa. Dan kalau gini bisa lebih ke jin ya. Kan wujudnya kayak hitam, terus gerakannya aneh. Tapi yang di sini bukan. Bukan ya? Yang di sini yang bukan. ini. Ini lebih kayak manusia purba ya? Jadi video ini juga hoax. Ya ini nggak perlu sampai habis kali nontonnya ya. Kalau ini sih aku dari awal udah merasa ini hoax. Tapi menurut Vilo ya, orang kan banyak bilang pocong tuh lompat. Kalau aku pribadi, aku sering lihat pocong itu terbang. Terbang ya, benar. Mereka nggak lompat. Karena kan mereka udah nggak ada wujud fisik buat apa lagi. Iya. Mungkin karena dipikirnya kakinya kan kalau pocong itu diikat di bawah ya, jadi lompat-lompat. Tapi sebenarnya pocong itu terbang. Nah kalau yang di video ini, sebenarnya dia udah bener tuh ya, bikinnya agak smooth gitu, maju, tapi ini juga hoax. Kalau menurut Vilo, video yang ini gimana, Vi? Rasanya agak aneh sih kalau ada bangku yang sengaja jatuh di kerumunan orang. Iya. Karena kan hantu itu akan mengganggu ketika lagi ada satu individu aja. Energi yang dibutuhkan untuk membuat gangguan itu lebih kecil. Benar. Terus kadang-kadang mereka kalah ya sama energi manusia. Kalau udah banyak manusia, biasanya energi mereka menurun tuh. Jadi video ini juga menurut aku pribadi juga hoax, menurut Vilo juga hoax. Iya. Oke, video yang kali ini, kalau menurut aku sih, kuntilanak itu juga nggak jalan kaki ya. Betul. Kalau ini kayak kalau kalian di bagian belakang itu kelihatan banget dia jalan satu step gitu. Jadi video ini pun hoax. Sumpah di mobil horor banget. Nggak mau, gue di mobil sendiri. Tuh bener-bener sendiri, nggak ada orang. Tapi ininya ada yang mainin yang belakang. Nih, ini nih. Kayak di cekrek. Tuh kan. Oh my god, ngomong. Mama. Sumpah sih. Monyet. Anjing. Sumpah monyet anjing. Monyet. Mama. Nggak mau, di belakang bunyi terus. Oh my god, fuck you bitch. Terserah anjing. Kalau aku sih jujur di dalam video ini aku nggak ngelihat ada sosok. Jadi mungkin aja ada kesalahan teknis mungkin ya dari mobil ini. Tapi kalau Vilo gimana?
Gue juga setuju sih. Mungkin perlu dicek ke bengkel. Karena kejadian semacam ini tuh kayak gimana ya? Kadang ada orang yang secara tidak langsung mensugesti hal-hal tertentu langsung ke hantu. Bisa aja kan ada penjelasannya. Iya. Kadang-kadang orang nggak dicari secara logika dulu gitu. Karena langsung. takutnya kayak gini nih. Anggaplah ini nggak ada hantunya. Iya. Tapi karena dia takut, dia anggap itu ada, malah beneran ada nantinya. Iya benar. Udah gitu kadang-kadang orang juga suka nggak sadar ketika menurut mereka itu ada hantu, padahal ada sesuatu di dalam situ yang berhubungan sama sesuatu yang bisa dijelaskan. Nah, contohnya kayak Mbak yang di mobil ini juga, mungkin dia nggak berniat untuk ngomong, oh di mobilnya dia ini ada hantu gitu, tapi karena ini kejadiannya mungkin serem buat dia, udah keburu takut, akhirnya di-upload dan jadi viral itu video penampakan, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di situ. Jadi mohon maaf Mbak, kalau ini dibilang video penampakan, ini hoax. Apa sih? Oh itu anak kecil ya ceritanya ya. Kalau aku sih ini hoax juga. Soalnya kalau secara penjelasan hantu mungkin gak sih tiba-tiba muncul tapi kepalanya doang yang solid. Kayak memang sengaja konten yang dibuat agar penonton takut. Jadi ini video juga hoax. Foto pocong, oke. Ini lagi cosplay. Iya, terlalu kelihatan ya. Ini foto juga hoax. Tapi pernah nggak sih ada, atau Vilo pernah nggak pengalaman gitu lagi ngerekam apa? Kerekam gitu ada pocong. Kalau wujud nggak, suara sering. Suara pocong gimana, Vi? Wah, kayak suara orang biasa. Ngomong berarti ya? Gitu. Dan kayaknya itu sebenarnya nggak sengaja. Iya memang biasanya sih kalau yang ketangkep gitu bukan karena sengaja ya. Kalau sengaja mereka malah nggak mendekat. Iya, benar-benar. Oke, berarti foto ini pun hoax. Jadi dari semua video yang kita tonton, cuman ada satu video yang fakta. Nah, kalian pasti kadang-kadang orang tuh suka tertipu dengan konten-konten yang udah viral, yang udah di-upload. Lagi-lagi mungkin ada orang yang upload itu tanpa berniat untuk bikin hoax ya. Mungkin dia karena takut aja. Iya. Jadi coba kalau kalian punya atau pernah nonton video-video dan penasaran, kalian bisa kirim ke Instagram aku, nanti kita sama-sama bahas video ini hoax atau fakta. Karena aku bisa lihat apa yang kalian nggak bisa lihat.